Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam momen Natal ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada kasih, kekuatan, pengharapan yang diberikan di dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan meluputkan bangsa kami dari segala bencana alam. Dan kami percaya Tuhan mengasihi rakyat Indonesia. Tuhan juga memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miagas dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap rencana, setiap planning yang ada Tuhan, semuanya selaras dengan rencana Tuhan. Sehingga bangsa kami Indonesia akan semakin dipulihkan. Rakyat Indonesia akan hidup di dalam kemakmuran. Dan kami percaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan di bangsa kami Indonesia. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Gembala sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka dan berikan mereka umur panjang. Dan kami percaya melalui pelayanan mereka dan melalui pengembalaan yang mereka berikan kepada umat Tuhan, membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Dan Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan. Tuhan membangkitkan generasi Yeremia menjadi generasi pemenang, dan mereka akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan mereka akan melakukan amanat agung. Mereka akan menginjil kemana-mana Tuhan. Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan berikan roh takut akan Tuhan kepada generasi Yeremia, yaitu generasi pemenang di akhir zaman. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Boleh lihat kanan kirimu saudara. Boleh katakan selamat Natal untuk kita semuanya. Kita percaya biar damai Natal, sukacita Natal bersama dengan setiap kita. Biar setiap pujian sorak-sorak kita hanya bagi nama Tuhan. Yang lahir bagi setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Come on! Come on! Kami sambut Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sambut Sang Raja. Come on! Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Katakan Yesus, namanya disebutkan ajaib. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Come on! Kepada
penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja katakan damai. Yesus, hey! Namanya disebutkan ajaib, Penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Katakan amin. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi yang bersuka cita kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan orang yang bersuka cita hari ini. Bertepuk tangan, come on. go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama satu suara nyatakan. While shepherds camp there watching, or silent flows by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. Come on! Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang bersuka cita bersama-sama. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go down on the mountain, over the hills and everywhere. Go down on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Bersama-sama sorangan haleluya. Mari sebelum duduk kasih tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Wow, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap hati kami hari ini limpah dengan ucapan syukur sebab kami memiliki Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama yang merasakan kasih Tuhan. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi nyatakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa. Kami sambut Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan tangan
terangkat, kami mau nyatakan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau dengar pujian kami hari ini Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus
Mari saudara terus angkat sembahmu sama Tuhan. Biar hari ini menjadi kado Natal terindah buat Tuhan Yesus. Di setiap jiwa kami yang datang Tuhan, menjadi penyembahan kami terbaik di tahun ini Tuhan. Sebagai tanda kami mengasihi Tuhan Yesus. Oh, Rabaya Shandara bara 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 bara. Terus angkat sembahmu, angkat suaramu sembah Tuhan Yesus. Hirabaya Shandara bara 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 bara. Hirabaya Shandara bara 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 Shandera bara 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 bara. Hirabaya Shandara bara 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 bara. Terima kasih Engkau mau lahir bagi setiap kami Tuhan. Engkau mau turun ke dunia bagi setiap kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan setiap kami. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Supaya setiap kami yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. In a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel, the one to the virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, the Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, behold your all proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels
lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari sekali lagi saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan, say, Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. We give you biar hari ini segala pujian sembah syukur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. We give you all. We give you all. Mari angkat tanganmu, katakan. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory in Christ. We give you all. We give you all. Come on. Segala pujian syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. We give you all. We give you all. Mari katakan sembah dan puji Dia, katakan. Sembah dan puji Dia. Biar di momen Natal ini Tuhan, satu suara kami sembah, katakan. Sembah dan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Nyatakan sembah Tuhan. Sembah dan puji
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua, dan kiranya semakin Natal semakin memperbaharui kehidupan kita di dalam Tuhan sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh ya Tuhan berada di minggu terakhir dari tahun 2025 ini ya Bapa. Begitu banyak Tuhan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di dalam hidup kami ya Bapa. Kuasa-Mu ya Tuhan yang senantiasa memberi kami kekuatan ya Bapa. Di akhir tahun ini ya Bapa, di minggu terakhir ini ya Bapa, izinkan kami mendapat rema daripada-Mu ya Bapa, untuk kami boleh melangkah ya Tuhan di tahun yang akan datang. Karena kami percaya kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Penyertaan-Mu yang sempurna itu yang kami butuhkan ya Bapa. Hari ini Tuhan izinkan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa, untuk kami ya Tuhan boleh menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita sudah masuk di minggu terakhir di dalam tahun 2025. Gimana perasaan Anda ketika Anda merayakan Natal? Rasanya beda ya saudara-saudara, ada sukacita, ada exciting gitu. Mungkin saudara-saudara sudah merencanakan holiday atau mungkin hari ini Anda sedang liburan. Nah saudara-saudara, ketika Natal kita tentunya bersukacita, kita ketemu dengan orang-orang, saudara-saudara, lalu kemudian kita banyak yang melakukan foto-foto, dimanapun kita berada, dengar lagu-lagu Natal. Tapi saudara-saudara, apakah hanya itu momen-momen yang kita nikmati di setiap menyambut hari Natal? Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang gak jauh-jauh juga dari Natal dengan judul What's Missing on Christmas? Apa yang terhilang dari Natal? Supaya kita nggak kelewat ya saudara-saudara. Meskipun momen Natal ini udah hampir habis, tapi kita masih tetap bisa merasakan apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita renungkan di dalam momen Natal. Nah saudara-saudara, setiap kali kita merayakan Natal, apa sih yang sebenarnya sedang kita peringati? Mungkin yang pertama Anda semua pada bilang, pesta Natal Bu. Iya, karena ada sebuah kabar baik yang kita terima, dan hari ini karena kabar itu kita semua menjadi orang Kristen dan kita menerima janji keselamatan. Tapi coba saudara-saudara kita renungkan, pesta Natal ini hari-hari ini diganti dengan yang penting kumpul bersama. Judulnya merayakan pesta Natal, fellowship, celebration, party. Dan acara-acara ini ternyata juga dirayakan bahkan oleh orang-orang yang tidak beragama Kristen, saudara-saudara. Karena mereka cuman menganggap bahwa acara ini sebagai momen untuk mereka bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama sebelum tahun ini berakhir. Jadi sesuatu momen without meaning, hanya untuk seru-seruan. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya melihat bagaimana salah seorang teman saya, saudara-saudara, dia pakai baju ornamen Natal merah sama hijau, dia pakai hiasan-hiasan Natal gitu. Lalu kemudian dia seperti merayakan acara Natal di sebuah entah klub atau apa gitu saudara-saudara. Jadi banyak lampu berkelap-kelip. Bagaimana lagu-lagu yang dinaikkan sepertinya lagu Natal yang diremix saudara-saudara. Bahkan Malam Kudus pun diremix tapi dengan acara disco. Inikah yang sedang kita nantikan? Pesta Natal disertai dengan hingar-bingarnya dunia. Nah saudara-saudara, apa yang harusnya kita cari di bulan Desember ini? Pesan Tuhan kah? Atau euforianya saja dari pesta-pesta Natal? Lalu kemudian selain pesta Natal, Natal itu juga menyatakan sukacita. Alkitab itu mencatat saudara-saudara, ketika Maria menerima kabar tersebut, Maria bersukacita. Apa yang dilakukan Maria? Ketika menerima pesan tersebut, Maria menaikkan ucapan syukur melalui nyanyian pujian. Bagaimana ketika hatinya bersukacita, Maria melihat bahwa ini semua karena perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tapi hari ini sukacitanya diganti dengan apa? Mungkin kita lihat di jalan-jalan hiasan, pohon Natal, lampu warna-warni. Itukah yang membuat kita bersukacita? Sementara lagu-lagu Natal yang kita dengar di jalan-jalan atau mungkin di mall, apakah
lagu-lagu tersebut menceritakan makna Natal yang sesungguhnya. Bahkan lagu All I Want for Christmas is You, itu kira-kira inginnya ingin apa? Ingin Tuhan kah? Atau ingin kedatangan someone spesial kah? Atau ingin hadiah-hadiah kah? Sukacitanya digantikan dengan apa hari-hari ini? Lalu kemudian ketika Natal kita melihat tempat kelahiran Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus lahir? Tuhan Yesus lahir di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat ternak makan, saudara-saudara. Di situ domba-domba makan dari palungan. Sebuah tempat sederhana yang terbuat dari kayu. Di situ Yesus lahir, saudara-saudara. Hari ini tempat kelahiran Yesus dirayakan dengan sesuatu yang berbeda. Di panggung-panggung. Perayaan Natal kita tahu ya, banyak kemeriahan yang kita lihat, acaranya meriah. Tapi coba saya mau tanya, di dalam panggung-panggung tersebut, siapa yang Anda lihat? Yesusnya kah? Yang nyanyi kah? Artisnya kah? Atau mungkin drama-drama Natal? Bagaimana tempat itu begitu pentingnya untuk kita tahu Yesus itu lahir di dalam kesederhanaan. Apakah kita bisa menikmati Yesusnya ketika kita ada di panggung-panggung perayaan Natal? Lalu keempat, saudara-saudara, kita lihat bahwa waktu cerita Natal kelahiran Yesus itu yang sering kali kita perhatikan adalah bagaimana orang Majus membawa persembahan-persembahan yang ditujukan buat sang raja yang lahir. Nah, kalau hari ini apa? Persembahan itu digantikan sama apa, saudara-saudara? Tukar kado, acara tukar kado yang begitu menarik. Hampers-hampers yang dikirim, karena hari-hari ini kita lihat bisnis hampers ini semakin viral, saudara-saudara. Dan semuanya itu seolah-olah kita tujukan karena kita hendak merayakan perayaan Natal. Tapi meaning sebenarnya apa, saudara-saudara? Di tengah persembahan yang kita berikan, mungkin Anda memberikan persembahan itu kepada orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang baik dengan Anda. Sementara Yesus hadir ke dunia itu buat kita, orang-orang yang gak layak. Tapi Yesus mau hadir memberikan hidupnya buat kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan memberikan sesuatu buat mereka yang terlupakan, buat orang-orang yang mungkin hari ini bukan orang yang baik dengan saudara, tapi mereka memerlukan sesuatu. Bukankah Natal itu ketika kita benar-benar bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan melalui orang-orang yang memerlukan di sekitar kita? Saudara-saudara, yang kelima, bagaimana ketika kita menerima pesan Natal? Kalau saya setiap tahun, saya pasti akan review, saudara-saudara, apa yang sudah saya lakukan sepanjang tahun. Dan di Natal ini, Tuhan mau kasih pesannya itu apa? Saudara-saudara, pada peristiwa Natal, Tuhan mengirim pesan melalui siapa? Gembala-gembala, orang-orang yang dipakai Allah untuk menerima kabar kesukaan besar tersebut. Dan ketika mereka menerima kabar sukacita tersebut, mereka meneruskan. Gembala-gembala ini meneruskan kepada orang-orang yang ada di sana. Karena apa? Karena ketika pesan itu mereka terima, mereka lihat ada kemuliaan Allah. Sehingga mereka menyampaikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Allah yang mereka lihat ini kepada orang-orang yang mereka jumpai. Hari ini, siapa penerima pesan itu? Hanya jemaat Tuhan kah? Bisa nggak mereka melihat ada kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita pakai bibir mulut kita untuk benar-benar menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain? Saudara-saudara, melalui pesan Natal hari ini, saya ingin menyampaikan, it's okay kita merayakan Natal dengan berbagai euforianya. Tapi perhatikan saudara-saudara, jangan kita merayakan Natal tanpa Yesusnya. Karena momen terpenting dalam Natal, tokoh utamanya itu adalah Tuhan Yesus. Bukan kita, bukan hamba Tuhan, bukan siapa artis yang diundang. Nah, saudara-saudara, di pertengahan bulan November kemarin, saya melihat sebuah papan iklan di sebuah mall besar. Di situ tulisannya, "Guess who's coming on this Christmas?" Saudara-saudara, lalu saya berpikir, ini momen Natal loh. Orang kira-kira ingin siapa yang hadir? Anda ingin siapa yang hadir di momen Natal ini?
Apakah Anda menginginkan kehadiran seorang artis idola Anda? Atau mungkin tokoh karakter Kristen? Atau mungkin saudara-saudara, Sinterklas yang ingin Anda lihat dalam momen Natal ini? Siapa yang kita yakini akan hadir memperbarui seluruh kehidupan kita? Karena momen Natal ini sangat spesial saudara-saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, kata Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudara, sebuah hari Natal itu tidak hanya berbicara tentang momen. Tidak berbicara tentang bagaimana kita melihat pohon Natal atau pohon terang yang gemerlap dekorasinya. Tapi ini semua mengingatkan kita tentang bagaimana Sang Juru Selamat itu lahir yang menjadi terang buat kegelapan di dunia ini. Bukan Sinterklas saudara-saudara yang datang menghukum anak-anak yang nakal atau yang memberi hadiah buat anak-anak yang penurut. Natal juga bukan berbicara tentang sebuah lilin yang kita gunakan sebagai simbol untuk menyanyikan malam kudus. Tapi bagaimana kita tahu saudara-saudara, Natal berbicara tentang sebuah janji Allah yang digenapi. Kita tahu Allah sudah berjanji melalui perjanjian lama dan digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus di momen Natal ini. Nah, saya ambil dari salah satu cerita di kitab Lukas, saudara-saudara. Kita tahu Lukas ini ditulis oleh seorang dokter. Dia adalah orang yang sangat pandai. Dan Lukas ini menulis dengan teliti dari kejadian per kejadian dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat dari kata-kata pembukaan kitab Lukas, saudara-saudara, dia bilang, dia membukukan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini supaya orang mengetahui bahwa apa yang ditulis oleh Lukas ini adalah hal yang memang dapat untuk dipercaya. Nah, dikisahkan di situ saudara-saudara, di awal mulanya adalah kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Dan kemudian disertai dengan kelahiran Tuhan Yesus. Memang di situ nggak ditulis kapan waktunya saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat literaturnya, pada saat Yesus lahir, di situ Raja Herodes itu memerintah. Nah, Raja Herodes ini wafat ketika tahun 4 sebelum Masehi. Raja Herodes ini sangat dikenal sebagai seorang raja yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Karena ketakutannya, dia takut tahtanya akan diambil oleh Sang Mesias. Nah, tapi berita tentang kelahiran Mesias ini sebenarnya sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Itu yang mengkhawatirkan Raja Herodes. Nah, kita mau lihat satu ayat saudara-saudara. Mika 5 ayat yang pertama. Mika 5 ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu janji Tuhan saudara-saudara. Tapi kapan waktunya? Digenapi di mana? Ini yang kita perlu lihat saudara-saudara. Mungkin waktu kelahiran Tuhan Yesus tidak dapat diberikan waktu yang tepat. Tapi di mana dia lahir sudah dikatakan di dalam kitab Mika. Dia akan lahir di kota kecil yang disebut dengan Bethlehem. Dan kita lihat saudara-saudara dari Yohanes 7 ayat yang ke-42. Dikatakan karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Di situ disebutkan dengan jelas dari kampung Bethlehem, tempat Daud dulu tinggal. Nah, seringkali kita itu tanya, waktunya kapan? Memang tidak disebutkan. Tapi yang paling penting, apa yang dijanjikan oleh Allah itu ditepati melalui kelahiran Yesus di tempat di mana sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, berbicara tentang janji Tuhan, saudara-saudara. Natal berbicara tentang janji Tuhan. Itu bukan hanya sekedar materi, bagaimana kita diberkati, tentang mujizat-mujizat, kesembuhan, atau mungkin Anda yang memerlukan sesuatu, saudara-saudara. Tapi janji Allah itu adalah Immanuel, bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Dalam penyertaan Allah, dikatakan janji Allah itu ada damai sejahtera, ada sukacita.
Nah kalau kita lihat Tuhan, saudara-saudara, dalam satu ayat di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes 17 ayat yang kedua dikatakan, karena Bapa sudah memberikan kepadaku kuasa atas semua orang supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal. Janji Allah adalah bagaimana Allah memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah engkau serahkan kepadaku, kata Yesus. Nah perhatikan saudara-saudara, janji Allah ini adalah hidup yang kekal. Nah ini mengingatkan kita, mengapa kita harus percaya Tuhan? Kenapa kita setiap minggu harus ke gereja? Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan? Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita sudah menerima kabar baik, keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Kabar baik itu apakah kita teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka melihat ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau mereka cuma berpikir orang Kristen cuma begini-begini aja? Saudara-saudara, janji itu akan membawa kehidupan kita sampai kepada kekekalan. Tapi di dalam kehidupan kita setiap hari, bagaimana kita bisa melibatkan hati kita, peran kita, untuk kita bisa membawa damai sejahtera, membawa sukacita, mengabarkan kabar bahwa Yesus telah mati buat kita, Yesus lahir untuk kita. Itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Natal bukan cuma sekedar seremoni, saudara-saudara. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan yang hidup itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Untuk itu hadirkan Natal, untuk kita bisa menghidupkan Yesus dalam kehidupan kita. Supaya janji Tuhan bahwa Dia akan membawa kita sampai kepada kekekalan itu tergenapi melalui hari-hari yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara, Natal itu berbicara tentang apa? Natal berbicara tentang sebuah spirit yang mengubahkan manusia, sebuah semangat, sebuah passion, sikap hidup ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah. Kita mau lihat satu ayat, saudara-saudara, dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dikatakan Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah saudara-saudara, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, dikatakan manusia itu harus lahir baru. Artinya apa? Harus diubahkan, saudara-saudara. Diubahkan dari dalam. Bukan secara penampilannya dari luar, saudara-saudara. Seperti ketika mungkin Anda memperbaiki penampilan luar dengan operasi plastik. Tapi bagaimana kebaruan itu lahir dari dalam hidupmu. Dan itu mengubah sikapmu, mengubah perilakumu, mengubah perkataanmu. Dan ini semua, saudara-saudara, ketika kita diubahkan, itu perlu yang namanya kerendahan hati. Kita tidak bisa pakai manusia lama kita yang begitu egois, yang mungkin begitu sombong. Tapi dikatakan kita harus merendahkan hati. Yesus aja yang tinggalnya tadinya di sorga, Dia mau turun ke bumi, saudara-saudara, untuk menjadi manusia. Dan lahir di sebuah palungan. Ini menandakan bagaimana Yesus mau merendahkan hatinya untuk menebus kita semua. Masakan kita yang menerima keselamatan tidak mau mengubah diri, tidak mau di-upgrade untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan melalui perubahan sikap kita. Saudara-saudara, Daud ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi siapa Daud ini? Daud ini tadinya anak yang gak dipandang, saudara-saudara, oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya. Tapi Daud ini dipilih oleh Allah. Dan Daud mau mempersiapkan dirinya. Dia mau belajar ketika dia ada di padang gurun. Dia mau mengupgrade dirinya ketika dia siap untuk dipakai oleh Allah. Dan orang-orang yang mau dipakai oleh Allah, saudara-saudara, harus masuk di dalam proses untuk bisa dilahirkan kembali, untuk bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus ini lahir dari keturunan Daud, seperti apa yang telah dijanjikan di dalam firman Tuhan. Yesus turun ke bumi, Dia rela meninggalkan sorganya, mengorbankan dirinya dari tahta yang kudus kepada sebuah
kesederhanaan. Untuk apa saudara-saudara? Untuk kita bisa belajar melihat perbuatan Tuhan sebagai manusia. Untuk kita bisa mendengar setiap perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan. Untuk kita bisa melihat betapa kuasa Allah itu hadir melalui kehidupan Yesus. Sehingga Yesus memberikan hidupnya untuk kita teladani saudara-saudara. Dan kita mau lihat saudara-saudara, melalui kesederhanaan Yesus, orang bisa datang kepadanya. Orang bisa meneladani kehidupan Yesus dan berusaha dalam proses untuk semakin disempurnakan menjadi seperti Yesus. Spirit itu harus mengubahkan saudara-saudara. Dari manusia yang lama, yang mungkin kita ngeyelan, yang mungkin tadinya kita sombong, yang tadi mungkinnya kita adalah orang-orang yang egois, berubah saudara-saudara. Menjadi manusia baru. Manusia yang mau dibentuk, manusia yang mau merendahkan hati, manusia yang bisa care dengan orang lain. Dan ini adalah sebuah kesempatan saudara-saudara yang Allah berikan kepada kita. Hasilkanlah perbuatan-perbuatan baik. Bagaimana ketika kita mengikut Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus bersabar, bagaimana kita harus menguasai diri kita, dan bagaimana kita bisa memberikan kasih kepada orang-orang lain. Lalu kemudian yang ketiga saudara-saudara, Natal ini berbicara tentang sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak hanya selesai di tahun 2025, tapi sampai akhir kehidupan kita. Dan peristiwa Natal yang diperankan oleh Yesus bersama ibunya, para muridnya, orang-orang yang mengikuti Yesus, hari ini sedang kita perankan saudara-saudara. Memang bukan sebuah perjalanan yang mudah saudara-saudara. Yesus aja rela untuk mengosongkan diri, hadir ke dunia dengan menjalani hari-harinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin kita masih dalam separuh perjalanan saudara-saudara. Tapi dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Seberapapun lama Anda berjalan hari ini, mungkin Anda berada di dalam masa di mana Anda capek melihat segala sesuatu. Mungkin Anda sudah mulai luntur pengharapannya karena kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik. Tapi saya mau katakan hari ini saudara-saudara, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sampai akhir. Nah beberapa waktu yang lalu saya sempat ngomong sama suami saya sempat curhat. Saya bilang, saya ini capek sebagai seorang hamba Tuhan gitu ya. Saya sering kali melihat bagaimana orang-orang yang saya layani, orang-orang yang saya bantu, mereka bukannya bersyukur, mereka bukannya berubah ketika kita tolong, kita layani. Tapi banyak di antara mereka yang sepertinya tidak mendengarkan, tidak merespon apa yang kita sampaikan. Apa yang kita bantu itu seolah-olah mereka malah membuat menjadi beban buat kita. Karena apa? Terus maunya dibantu terus saudara-saudara. Nah di dalam melayani seringkali kita merasakan hal-hal seperti ini saudara-saudara. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering ya melayani keluarga. Tapi sepertinya keluarga kita ini gak berubah. Orang-orang di sekitar kita ini sepertinya sulit untuk dinasehati. Bahkan banyak di antara mereka yang hari-hari ini ingin menyerah saudara-saudara. Kalau misalnya kita berada di titik ini, seringkali kita merasa capek, kita merasa jenuh. Lalu suami saya bilang, saudara-saudara, orang dipanggil oleh Tuhan itu pasti bukan hanya untuk melakukan satu atau dua hal. Tapi orang yang sudah dipercaya Tuhan harus bisa melakukan apapun yang Tuhan percayakan. Untuk kita bisa tetap jadi berkat buat orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Untuk kita bisa membimbing mereka. Untuk kita sendiri tetap teguh berdiri dan kita menjadi teladan buat orang-orang yang melihat kehidupan kita. Jadi ini bukan perkara yang sehari dua hari selesai. Tapi dikatakan ini akan berlanjut sampai akhir hidupmu. Bagaimana kita bisa menjadi support system di tengah penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara-saudara, lalu saya doa dan saya dapat sebuah
gambaran, saudara-saudara. Ibaratnya Tuhan itu sudah kasih kita kepercayaan. Seperti kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan sudah kasih. Ada sesuatu yang kita bawa, saudara-saudara. Sesuatu yang ditaruh di tangan kita. Karena apa? Dari kepercayaan ini, Tuhan percaya sama saya dan saudara. Tuhan sudah kasih sesuatu dari sekian banyak orang, kita yang dipilih, saudara-saudara, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sampai di akhir zaman. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan, di mana Tuhan beri perintah, bawa ini, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan bagikan buat mereka yang membutuhkan, saudara-saudara. Lalu di sepanjang perjalanan kita, apa yang terjadi? Karena Tuhan sudah percayakan sesuatu dalam hidup kita, maka kita mulailah kita memberikan kepada orang lain hidup kita. Kita tuang sedikit demi sedikit di sepanjang perjalanan kita. Kadang mungkin kita merasa capek, bahwa sesuatu ini capek, saudara-saudara. Karena kita harus melakukan sebuah effort yang lebih dari orang lain. Bahkan kalau kita ngelihat respon dari orang lain, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kita menuang, ada orang yang menerima tapi langsung membuang. Benar ya? Seolah-olah seperti nggak mau dibantu. Ada orang yang kita beri, kita tuangi, tapi dia bilang, ayo minta lagi dong. Ayo nambah lagi dong. Sehingga kita terus-terusan harus menuang, sementara kebebalan itu ada di dalam hati mereka. Mereka nggak mau berubah, saudara-saudara. Lalu mungkin, saudara-saudara, ada juga ketika kita tuang, lalu orang itu bisa minum dan kemudian dia bisa disegarkan. Atau kita tuang dan kemudian orang ini bisa menuangkan kepada orang lain. Tuhan cuma kasih perintah pada kita. Tuhan beri sesuatu, kamu jalan dan lakukan apa yang menjadi tugasmu sampai akhir ketika Tuhan bilang, dan anakku, dan kita selesai di sana, saudara-saudara. Mungkin hari ini Anda merasa capek di ending tahun 2025 ini. Mungkin beban Anda, pergumulan Anda nggak selesai-selesai, saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat kita semua. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipercaya oleh Allah. Dan buktikan bahwa Allah itu ada di dalam hidupmu. Natal berbicara tentang Tuhan yang omnipresent. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bilang puji Tuhan, itu artinya bukan melambangkan kita ini orang Kristen, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar ucapan kita bisa ngomong puji Tuhan. Tapi bagaimana melalui puji Tuhan ini kita bisa menyampaikan pada orang-orang bahwa Tuhan benar-benar bekerja melalui kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara, di tengah Natal ini Allah sudah memberikan jawaban-jawaban buat kita. Yang pertama, saudara-saudara, melalui janji Allah, Allah menyatakan ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 20b. Buat setiap kita yang mungkin lelah, Allah katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana ketika kita sadari kehidupan kita ini memang berat, tapi kita percaya ada Tuhan yang dahsyat yang menyertai kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudara, melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita supaya kita ini bisa diubahkan. Ada spirit yang baru, saudara-saudara. Ada semangat yang baru untuk kita bisa menjalani tahun yang akan datang, yang pastinya akan semakin baik. Kita baca di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 mengatakan, aku akan memberi mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi kepada mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, ketika kita tahu begitu berat perjalanan hidup kita, mungkin ada sesuatu yang salah karena kita mengeraskan hati kita. Tuhan janji untuk memberikan sesuatu yang baru. Mari buka hatimu. Ini adalah momen di mana kita bisa menemukan kasih Tuhan untuk kita bisa diubahkan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Melalui apapun, mungkin pergumulanmu, mungkin permasalahanmu, atau mungkin di tengah kebaikan yang sudah Tuhan anugerahkan. Ubah diri kita untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita.
Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, melalui perjalanan panjang ini dalam kehidupan kita, entah kita ada di posisi mana saudara-saudara, kita tahu, kita menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada amin saudara-saudara? Kita hidup bukan untuk di dunia ini saja, tetapi untuk hidup kekekalan. Dan bagaimana kemuliaan Allah dijanjikan untuk senantiasa menyertai kehidupan kita. Sekalipun berat saudara-saudara, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kita. Dan ketika kita tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah. Nah, sebagai penutup saudara-saudara, saya akan menyampaikan sebuah pesan Natal. Jadilah seorang pembawa pesan Natal yang bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesamamu manusia. Karena mereka melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Supaya melalui kelahiran Kristus ini saudara-saudara, di mana Kristus sudah menjadi terang dalam hidup kita, kita pun juga bisa menjadi terang buat orang lain. Di tahun 2025 ini yang 3 hari lagi akan kita akhiri saudara-saudara, renungkan betapa kebaikan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Anugerahnya yang memampukan kita sampai hari ini kita bisa melewati segala sesuatunya. Dan semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan, coba kita lihat, kita refleksikan kembali. Ada hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Dan ada PR apa yang ternyata yang belum bisa kita kerjakan. Sehingga di tahun 2026 nanti kita bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita bisa menyelesaikan semua bagian kita. Saudara-saudara, Tuhan bilang, Tuhan menyertai kita. Ketika kita bilang, yes Lord. Ketika kita yakin, ya Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menyongsong tahun 2026 yang pasti penuh dengan pengharapan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2025. Izinkan kami melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kami. Izinkan kami menyatakan kembali lebih lagi Tuhan kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Betapa kebaikan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Hanya seringkali kami yang gak bisa mensyukuri segala sesuatunya. Bahkan ketika keadaan kami yang belum baik-baik saja Tuhan, kami melihat bagaimana penyertaan Allah itu sempurna. Dan sampai hari ini kami masih bisa melihat Tuhan hadir dalam hidup kami melalui ibadah ini Tuhan. Kalau 2025 ini akan berakhir Tuhan, segala sesuatu yang masih kami simpan, segala sesuatu beban yang harus masih kami rasakan, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kalau kami masih mengeraskan hati ya Bapa, koreksi kami ya Tuhan kalau masih ada hal-hal yang salah ya Bapa. Kami mau melangkah Tuhan dengan segala sesuatu yang bukan menjadi beban lagi ya Bapa. Tapi kami mau melepaskan itu semua di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami percaya akan janji-Mu. Karena kami mau untuk diubahkan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami bukan hanya untuk hari ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Untuk itu mari Tuhan, kami nyatakan Engkau sebagai Allah yang menyertai setiap kehidupan umat Tuhan. Allah yang senantiasa membimbing jalan-jalan hidup kami ya Bapa. Dan kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan melalui apapun yang kami terima dari Tuhan. Kami tahu Tuhan proses yang harus kami lewati gak mudah. Tapi kami melihat bagaimana kebesaran-Mu itu nyata dalam hidup kami. Sertai senantiasa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Bapa. Supaya kami senantiasa bisa mengatakan puji Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan kami selalu bisa mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau memberkati ya Tuhan setiap kami yang masih merasakan beban dalam hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang belum bisa melihat ada sesuatu yang baik hari ini melalui pesan firman Tuhan. Izinkan kami ini dikuatkan ya Bapa. Ada janji Allah di dalam hidup kami.
Dan pasti ada kemenangan besar yang akan Tuhan nyatakan di akhir hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Dan izinkan kami menikmati Natal di tahun 2025 ini dengan spesial karena kehadiran-Mu. Karena kami merasakan begitu Tuhan baik dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan tahun ini ke dalam tangan-Mu dan kami buka ya Tuhan tahun 2026 dengan masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti live streaming hari ini dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Salviawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah tahun baru via live streaming hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tahun baru hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 diadakan di GBPRJ dan GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GB Intercon pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GB San Moritz pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GB PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GB Alam Sutra Mall pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 4 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Ibadah Raya hari Minggu 4 Januari 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomaindong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Waruwu STH. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Thomas Eka Wijaya. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjuntak MTH. GB PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Roy Namontoni Jaya MSC. GB Alam Sutra Mall pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benediktus Setiawan. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Salviawati. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah yang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 20633382222 atas nama GBPRJ. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Group CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Setiap akhir tahun saya pribadi selalu menantikan momen Natal. Karena bagi saya sekeluarga, Natal kami selalu spesial dan berkesan. Saya berdoa di tahun ini keluarga saudara juga merasakan kehangatan dan sukacita Natal yang sama. Kita percaya momen sederhana itu selalu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita mau merenungkan kembali makna yang terpenting dari perayaan Natal, yaitu kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, bahwa Ia datang untuk menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan Ia juga hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Kisah Natal selalu dimulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Namun seringkali kita melewatkan bagian silsilah dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Jika kita perhatikan bagian tersebut, kita akan menemukan bahwa orang-orang dalam silsilah Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang sempurna atau tanpa celah. Ada Adam yang adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Lalu ada Abraham yang pernah berbohong mengenai status istrinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ada Yehuda yang meniduri menantunya sendiri. Ada Rahab, seorang wanita sundal dari Yeriko. Ada juga Salomo yang mempunyai banyak istri dan terdapat banyak nama lain yang merupakan orang-orang biasa yang mempunyai dosa dan ketidaksempurnaan. Tetapi silsilah yang tidak sempurna itu terpulihkan saat Yesus hadir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Yusuf dan Maria membuat perbedaan yang nyata dengan kehidupan para pendahulu mereka. Kehadiran Yesus di dalam keluarga kita pun akan membuat perbedaan dan membawa sukacita surgawi. Seperti kehadiran Yesus yang membawa perubahan positif bagi keluarga Yusuf dan Maria, kiranya kehadirannya juga membawa damai dan sukacita bagi keluarga kita di masa Natal ini. Ada dua hal penting yang dapat kita renungkan dari kisah mereka. Yang pertama, jadilah keluarga yang selalu mendengarkan, percaya, dan taat melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia, wajar jika Yusuf sempat meragukan apakah Maria benar mengandung dari Roh Kudus. Tetapi akhirnya ia memilih untuk percaya dan taat pada kehendak Allah, seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dari keluarga Yusuf dan Maria, kita belajar tentang kesetiaan untuk mendengarkan, percaya, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan mereka tidak mudah, tetapi penyertaan Allah selalu nyata bersama dengan mereka. Mendengarkan, percaya, dan taat harus juga senantiasa kita lakukan. Mari jadikan keluarga kita untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus terus memastikan keluarga kita untuk terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan perintah Tuhan dan senantiasa percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Kadang, apa yang Tuhan minta memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Tetapi percayalah, setiap rancangannya selalu membawa kebaikan bagi kita. Kasih-Nya bagi keluarga kita begitu besar. Kita harus terus ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk terus membawa sukacita dan kekuatan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Sukacita Natal bukan hanya kita rasakan di bulan Desember saja, tetapi sepanjang hidup kita dan keluarga kita. Karena Yesus adalah Immanuel. Ia Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Yang kedua, menjadi keluarga yang selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat dalam kehidupan keluarga. Yesus Kristus, Sang Putra Allah, hadir di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka menjadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka, bukan karena Ia anak mereka, tetapi karena Ia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yusuf dan Maria sungguh memahami arti Immanuel,
Allah yang selalu beserta dengan mereka. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41-52, diceritakan ketika Yesus yang berusia 12 tahun tertinggal di bait Allah. Saat menyadari hal itu, Yusuf dan Maria segera kembali ke Yerusalem untuk mencarinya. Setelah 3 hari, mereka menemukan Yesus sedang duduk di antara para ahli Taurat, mendengarkan dan berbicara dengan penuh hikmat. Lalu di Lukas 2 ayat 51-52 tertulis, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari kisah ini, kita melihat Yesus selalu menjadi pusat dalam kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yesus selalu mendapat tempat yang utama, dan karena itu, selalu ada perlindungan, berkat, damai sejahtera, dan sukacita pada keluarga ini. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di tengah keceriaan Natal, kita sadar bahwa kehidupan keluarga kita di dunia ini tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, rintangan, dan pergumulan sama seperti yang pernah dialami Yusuf dan Maria. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, sebab aku Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janji itu kini nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia datang bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Karena itu, di Natal ini, mari jadikan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita utama dalam keluarga kita. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.